Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bernoda dan tak bercela, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Dari awal kita naikkan. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bernoda dan tak bercela, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia. Kita jadi anak Tuhan, kita jadi anak Tuhan yang tak bernoda dan tak bercela, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia. Seperti bintang di dunia ini, seperti bintang di dunia ini. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. Nyender neng sisine sopo, nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus, nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender neng Gusti Yesus. 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 Nyender, nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng Gusti Yesus.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah Basecamp Junior. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus memberkati hidup kami. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik adik-adik. Siapa di sini yang papa mamanya pernah menjanjikan sesuatu? Misalnya papa mamanya bilang, kalau kamu belajar yang rajin lalu kamu dapat nilai yang bagus, maka papa dan mama akan kasih hadiah. Atau akan kasih kamu, ngajak jalan-jalan, beliin kamu mainan, beliin kamu baju baru, beliin kamu tas baru, beliin kamu sepatu baru. Wah, pasti kita senang ya kalau orang tua kita, papa dan mama janjiin buat kita sesuatu. Nah, Tuhan Yesus juga
ketika dia bersama dengan murid-muridnya di dalam pelayanan, ketika mereka lagi jalan, lagi duduk, mereka ada di pinggir danau, atau ketika mereka ada di rumah ibadah, Tuhan Yesus sering bilang sama murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus itu akan ditangkap, lalu disalibkan, dan dia akan mati. Dan gak cukup sampai Tuhan Yesus mati saja, tapi Tuhan Yesus juga akan bangkit pada hari yang ketiga. Kabar gembiranya adalah Tuhan Yesus sudah bangkit. Coba adik-adik ulangi lagi di rumah, bilang Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 diceritakan bahwa kan Tuhan Yesus mati, kita biasa peringati dengan yang namanya Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus. Lalu pada hari Minggu pagi-pagi, jadi orang masih tidur, ada tiga perempuan. Yang satu namanya Ibu Maria dari Magdala. Kemudian yang kedua, Ibu Maria juga, namanya Maria juga. Ibu Maria yaitu mamanya Yakobus. Jadi ada Maria dari Magdala, Maria ibu Yakobus, dan Ibu Yohana. Jadi ada tiga ibu-ibu, mereka itu mau ke kubur Yesus, kuburan Yesus. Mau ngapain mereka di kuburan Yesus? Jadi mereka mau ke kuburan Yesus untuk menaruh rempah-rempah di mayatnya Tuhan Yesus. Kalau kita sekarang kita ke kuburan kan kita nabur bunga ya. Kalau pada zaman dahulu mereka tuh bawa rempah-rempah buat ditaruh di mayatnya Tuhan Yesus. Lalu pada zaman dahulu adik-adik, kuburan itu bukan seperti kita sekarang yang ditanam di dalam tanah. Tapi itu kalau zaman dulu itu kuburannya itu ketika orang meninggal maka kuburannya itu seperti goa. Jadi mayat atau jenazah itu dimasukkan ke dalam goa lalu ditutup pakai batu yang besar. Nah, ketika tiga ibu tadi mereka menuju ke pemakaman atau ke kuburan Yesus, mereka ketika sampai di kuburan Yesus mereka kaget. Hah? Kenapa kok tutup batu kuburan Yesus bisa terbuka? Siapa yang buka tutupnya? Mereka bertanya-tanya, aduh siapa sih yang buka kuburan Yesus? Siapa sih yang buka kuburan Yesus? Lalu mereka bilang, ayo kita berani aja masuk ke jenazahnya atau mayatnya Tuhan Yesus. Mereka jalan, ketika mereka sampai di kuburan Yesus atau di tempat di mana jenazah Yesus, mayat Yesus ditaruh, mereka terkejut lagi. Hah? Mayat Yesus nggak ada. Siapa yang ngambil mayat Yesus? Mereka ketakutan, mereka terkejut karena mayat Yesus nggak ada. Lalu tiba-tiba mereka disamperin atau ada seorang malaikat yang datangin mereka. Malaikat itu bilang, kalian lagi ngapain? Kalian lagi nyari siapa? Mereka bilang, kami mau datang untuk menaruh rempah-rempah di mayat Yesus, tapi mayat Yesus hilang. Lalu malaikat itu bilang, loh, bukannya Tuhan Yesus pernah bilang sama kalian bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga? Pulang dan ceritakan ke murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu akhirnya mereka kembali. Mereka nggak jadi naruh rempah-rempah. Mereka kembali dan menceritakan kepada murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, kabar gembiranya adalah Tuhan Yesus sudah bangkit. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, Tuhan Yesus hanya mati dan Tuhan Yesus tidak pernah bangkit, maka kita
percaya Tuhan Yesus yang mati dong, bukan Tuhan Yesus yang hidup. Nah, Tuhan Yesus sudah hidup dan Tuhan Yesus hidup atau tinggal di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita juga harus belajar untuk hidup di dalam Tuhan. Ikutin Kakak Anas, hidup di dalam Tuhan. Jadi melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kita belajar untuk hidup di dalam Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah hidup, sudah bangkit dari orang mati, kita juga harus belajar untuk hidup atau tinggal di dalam Tuhan. Amin. Buat cerita firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.